Nah, jadi selahzah tadi itu minimalnya. Dan sebanyak-banyaknya 60 hari 60 malam. Sebanyak-banyaknya 60 hari 60 malam. Nah, ini maksimal darah nifas. Kalau udah lewat itu berarti ada istihadahnya. Sebanyak-banyaknya 60 hari maksimal. Nah, dan yang galibnya biasanya 40 hari 40 malam. Pas tuh ya. Biasanya 40 hari. Bukan maksimalnya 40 hari, itu biasanya. Nah, itu tadi. Jadi, maka inilah ukurannya. Apa-apa yang diharamkan bagi wanita haid, diharamkan juga bagi wanita nifas. Haid tak boleh salat, nifas tak boleh salat. Haid tak boleh baca Quran, nifas tak boleh baca Quran. Nah, haid tak boleh masuk masjid, nifas pun tak boleh masuk masjid. Begitulah. Kenapa disamakan hukumnya? Li'anna daman nifas damul haidhi mujtama. Karena darah nifas itu adalah darah haid yang terkumpul. Saya kadang sempat mikir-mikir, ngitung-ngitung. Kalau memang terkumpul, kenapa maksimalnya 60 hari? Tidak disamakan dengan maksimal haid. Karena saya gini, kan 9 bulan tuh ya. 9 bulan lah misal, 9 bulan. Nah, selama 9 bulan itu, kalau dihitung maksimal haid berarti 15 kali 9. 135 itu seharusnya. 135 kan gitu. Kenapa maksimalnya cuma 60 hari? Lalu saya ada baca, anak ketika sudah ditiupkan roh, dia mulai, pernah dengar nggak bahwa darah haid itu menjadi makanan bagi janin di dalam situ? Nah, berarti yang nggak dimakan itu sebelum ditiupkan roh. 4 bulan. 4 bulan kali 15. Berapa? 60 hari kan? Disitulah dia pas. Nah, jadi di situ dia pasnya 60 hari. Kenapa? Karena lebih dari 6 bulan darah haidnya sudah dimakan sama si anak. Berarti 4 bulan yang pertama yang tidak dimakan. Nah, per bulannya 15, berarti kali itu jadi gitulah 60 hari. Kurang lebih begitulah. Nah, ini bukan saya baca di kitab, nah, saya hitung-hitung begitu. Cuma terbaca itu tadi bahwa darah haid itu jadi makanan anak, makanan janin, sehingga dia nggak keluar lagi. Nah, berarti yang terkumpul yang 4 itu saja lah yang belum sempat kemakan. Itulah yang keluar. Nah, kayak nah. Kemudian bermula sekurang-kurang bunting ya, bukan bintang, bukan banting, bukan buntung. Jadi tadi siang kami ngaji kitab Sabilal Muhtadin tentang masalah najis la yudrikuhut torfu, najis yang nggak nampak di mata. Nah, di antaranya adalah najis yang melekat di kaki lalat atau di kaki kumbang. Saya bilang jangan bilang bacanya kaki kambing. Kalau kaki kambing besar najisnya itu. Nah, karena tulisannya sama. Kumbang sama kambing. Nah, kalau kaki kumbang ya itu najis yang tak ditangkap oleh mata. Kalau kaki kambing besar kaki kambing. Nah, bermula sekurang-kurang bunting itu 6 bulan 2 lahzah. Nah, itu minimalnya. Sehingga tak boleh kita bersuuzon. Kalau seandainya anak itu lahir 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, jangan suuzon. Kenapa? Karena itu minimalnya hamil. Nah, makanya di sini kalau sekarang karena guru kami itu adalah beberapa yang berbeda pendapat dengan yang tertulis di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin tentang masalah anak zina ketika ada seorang wanita ketahuan hamil. Nah, ada seorang wanita ketahuan hamil di luar nikah, positif 2 bulan, lalu dia nikah, lahir anaknya berapa bulan setelah nikah? 7 bulan. Itu anak nasabnya kepada siapa? Nah, dulu almarhum Ustadz guru kita, Tuan Guru Ustadz Hafiz Yazid mengatakan mau ketahuan seminggu pun tak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Begitu kata beliau. Asal udah positif, udah nampak di USG, nampak anaknya udah
Nah, macam mana lagi udah begitu? Nah, tapi dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin itu dikatakan kalau ada orang menikahi wanita hamil tapi setelahnya bisa lahir 6 bulan, maka nasabnya kepada ayah. Nah, ini anak ini bagaimana nanti nikahnya? Kalau saya ditanya gini, udah nikahkan 2 kali aja lah amannya. Sekali sama kuah, sekali sama ayahnya. Tak kena sama yang sana, kena sama yang sini. Dah, gitu aja lah amannya. Karena masalah buduk, masalah kehormatan wanita ini jangan sampai samar, kita jangan sampai ragu. Sekali nikah sama ayahnya, sekali lagi nikah sama kuah, sama wali hakim. Dah, paling aman tuh begitu. Kalau ada ragu-ragu lah, kalau misalnya ada ragu-ragu masalah begitu, udah ambil itu saja. Ini nasabnya kepada siapa ini? Ayahnya sah nggak begini? Kalau seandainya ragu, udah nikahkan sekali sama ayahnya, nikahkan sekali sama kuah, udah. Nah, kalau seandainya ragu-ragu lah dengan masalah itu. Nah, termasuk nanti ada di sebagian kitab nikah fasid itu anaknya bisa dinasabkan kepada ayah. Ini yang masih mau saya bahas lagi sama ulama-ulama di Medan lah. Tertulis di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i mengatakan nikahun fasidun yusbitun nasab. Nikah fasid, fasid itu artinya rusak ya. Nikah rusak itu menetapkan nasab kepada ayahnya. Apa itu nikah rusak? Nikah yang kurang rukunnya. Bayangkan. Nikah yang kurang rukunnya. Kalau kita kan kurang rukun tak sah. Kalau tak sah hubungannya zina. Lahir anak zina. Ternyata di situ menetapkan nasab. Maka itu saya hati-hati kalau seandainya difatwakan begitu. Takut begini kalau dikatakan menetapkan nasab. Ya berarti ayahnya yang nikahkan. Tapi apakah memang semua fasid atau ada bagaimana yang fasid yang memang seperti itu? Makanya saya ada tersalah wali, berarti kan tak cukup rukun. Kan gitu. Apakah ini tergolong nikah fasid? Saya kalau udah begini, nikahkan sekali sama ayahnya, sekali sama kuah. Nah, biar aman lah, gitu saja lah. Nah, tak ragu lagi. Tak sah sama yang sana, sudah sah sama yang sini. Nah, jadi itu tertulis dalam kitab nikah fasid menetapkan nasab. Nah, ayo. Jadi sekurang-kurang bunting, secepat-cepatnya hamil itu 6 bulan 2 lahzah. Ya, 2 lahzah itu apa bahasa kita? Prosesnya enggak, dari mana datang 2 lahzah itu? Pertama prosesnya sekali, kedua melahirkannya itulah sekali. Nah, 2 lahzah ya walaupun tak selahzah juga, ada orang memproses selahzah, mana ada selahzah. Ayo. Nah, paham. Nah, mana pula bisa tep langsung jadi kan? Lah 5 menit, 10 menit, ada yang sampai setengah jam. Nah, udah. Pokoknya iya 2 lahzah itu tertulis di kitab, tapi surahnya nggak usah dibahas lah, gambarannya tak usah dibahas. Nah, itulah dia. Allah. Dan sebanyak-banyaknya 4 tahun. Maksimal dari hamil itu 4 tahun. Ya Allah ya Rahman. Mudah-mudahan perempuan sini tak ada yang mendapatkan. Hamil tak lahir-lahir 4 tahun. Kalau sekarang itu udah dioperasi sama dokter tuh pasti. Tak ada lah yang pernah sampai 4 tahun. Dulu kan tidak sampai seperti itu. Imam Syafi'i itu 2 tahun di dalam rahim ibunya. Imam Syafi'i itu dalam satu riwayat 2 tahun dalam rahim ibunya. Nah, ada yang mengatakan 4, tapi yang terbaca 2 tahun. 2 tahun di dalam rahim ibunya. Nah, kalau sekarang lewat sebulan aja udah gelisah tuh. Cemana nih air ketubannya, ini itu. Wah. Langsung operasi kata dokter. Kalau dulu 4 tahun itu maksimalnya. Itu lahir anak daftarkan TK deh. Udah 4 tahun. Daftar PAUD. Nah memang udah 4 tahun, Masya Allah. Berat betul, 9 bulan aja berat, apalagi sampai 4 tahun di dalam kandungan. Tapi itu diakui. Dan yang ghalibnya 9 bulan. Biasanya 9 bulan. Nah, itu lagi. Nah sekarang pakai 10 hari lagi. 9 bulan 10 hari. Nah 9 bulan aja udah berat. Kalau sampai 4 tahun setahun, wah, ya Allah. Bermula haram dengan sebab haid dan nifas itu, nah, dengan barang yang diharamkan atas orang yang junub sekaliannya.
Kalau wanita sedang haid ataupun wanita itu sedang nifas, maka haram baginya segala perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. Nah, dan ditambahkan pula, nanti akan dibahas yang haram bagi orang junub itu apa. Kalau bagi orang yang tak ada wudu itu 4. Bagi orang junub 4 nih tambah 2 berarti 6. Bagi orang yang sedang haid 6 nih tambah 4 pula berarti 10. Nah, tapi 10 ini ada beda versi nanti. Apa saja yang tak boleh bagi wanita haid? Nah, haram lalu di dalam masjid. Lewat saja tak boleh wanita haid dari masjid. Masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang satu. Kalau dia sedang haid itu tak boleh. Jika takut titik darahnya, kalau takut menetes darahnya. Sekali lagi diperhatikan bagi wanita-wanita yang masih salah faham, yang ketika dilarang masuk berdiam di masjid, nah kau haid, iya, kenapa kau di masjid? Allah wa taklah menetes darahku. Itu bukan untuk menetap berdiam. Haram tidaknya karena takut menetes darah itu untuk lewat. Itu untuk lewat, itu bukan untuk diam duduk. Kalau untuk diam duduk mau netes mau tidak tetap haram. Paham ya? Kalau untuk diam duduk macam ibu-ibu mengaji di masjid sekarang nih, kalau lagi ada yang haid mohon maaf. Nah, misal di masjid kalau seandainya ada wirid akbar, ada acara maulid, ada acara-acara keagamaan di masjid, kalau lagi haid tak boleh duduk berdiam. Udah pakai penyumbat pengamannya Ustaz, bukan masalah itu. Itu untuk lewat. Kalau untuk duduk diam walaupun tak menetes itu haram. Nah, di titik darah. Iya, sampai menetes menitik mengotori masjid. Jadi kok pakai pempes ya? Kalau pakai pampers aman, silakan aja gitu, boleh lewat. Nah, kalau seandainya seperti itu. Tapi makruh. Nah, maka jika tiada takut, kalau nggak takut menetes maka makruh jua. Sebagian ulama mengatakan ini tak cocok dibahas di masalah haid karena dia tidak hanya berlaku bagi wanita haid. Ada orang menjinjing sendalnya dari satu pintu menuju ke pintu yang lain, jinjingnya sendalnya. Sendalnya basah baru tercelup ke paret misalnya. Apa hukum lewat? Sama macam nih, takut netes haram. Jadi kata sebagian ulama sebenarnya tak cocok. Ini dimasukkan ke pembahasan haid, masuknya ke pembahasan haram mengotori masjid. Siapapun yang bawa najis, takut najisnya terjatuh di masjid, maka haram dia lewat di masjid. Bukan hanya orang yang haid saja. Nah, itu dia. Nah, jadi sebenarnya umum. Nah, bawa kucing, bulunya kalau lepas najis nggak? Najis. Nah, dia bawa kucing mau lewat di masjid, takut bulunya terlepas, haram, tak boleh. Nah, kalau masalah kucing tak cebok, ya kalau seandainya dibawa kan tak jatuh lah itu masalah itunya. Ini bulunya nih. Nah, itu. Nah, kalau bulunya dibawa sholat. Kalau bulu dibawa sholat, kalau banyak tak sah. Kalau terlampau banyak lah. Kalau sedikit dimaafkan. Nah, kalau sedikit dimaafkan. Itu tadi. Ya, yang pelihara kucing nih ya hati-hati. Nah, ada orang suka kucing, bukan tak boleh. Rasulullah dalam satu riwayat itu punya kucing namanya Muza. Nah, kucing Rasulullah namanya Muza. Pernah Muza ini tidur dia di atas kain Rasulullah. Nyenyak betul tidurnya. Mau ditarik, takut si Muza ini terbangun, digunting sama Rasulullah yang ditiduri. Baru diangkat kainnya. Begitulah sayangnya Rasulullah sama kucing itu. Nah, kalau seandainya begitu, apakah sunnah? Boleh, asal bisa menjaga kesuciannya seperti Rasulullah tadi itu. Nah, kalau bulunya najis. Nah, saya hari itu ditawari, Ustaz, mau kucing Anggora. Saya bilang tak usah lah. Kenapa? Saya tahu kucing Anggora nih, nah perawatannya payah, makannya khusus, sampunya khusus, harus diajak jalan-jalan biar nggak stres. Dia tak stres, apa yang stres? Ngurusin kucing aja. Tak usah lah saya bilang.
Nah, jadi kerja. Tapi dia harus dibawa jalan-jalan saat, karena nanti dia stres. Wah, dia tak stres, awak yang stres ngurusin dia, ngajakin jalan-jalan, ngurusin makannya lagi. Anak 2 saja payah ngurusnya, tambah lagi 1. Orang pingin senang pelihara kucing, tahu susah. Dah. Jadi kita bilang udahlah kalian lu pelihara kucing. Makannya harus khusus, karena kalau enggak katanya bulunya rontok. Sampunya harus khusus, karena kalau enggak nanti kering. Walah ya Allah. Nah, wah gitu. Sekarang itu dah, nggak usah. Nah, Pak Isa masih sempat lagi ngurusi kucing mungkin. Kalau saya udah tak sempat lagi. Nah, jadi tak boleh lewat kalau takut mengotori. Kalau tidak takut mengotori maka makruh juga. Nah, dan haram puasa fardu dan sunnah. Tak boleh puasa fardu dan puasa sunnah kalau sedang haid. Kalau junub boleh. Kalau junub boleh. Nah, kalau sedang haid tak boleh. Nah, jadi makanya tak boleh puasa fardu dan puasa sunnah itu tak boleh. Nah, dan haram atas suami mentalakkan dia. Tak boleh suami mentalakkan istri yang sedang haid. Tak boleh. Nah, dengan syaratnya. Boleh. Ada nggak kasus di mana suami boleh mentalakkan istri yang sedang haid? Ada nggak kasusnya? Ada. Pertama, ketika belum sempat dijima sama sekali. Nikah. Istrinya lagi haid nih waktu nikah. Nah, entah bagaimana tak cocok, mungkin mahar apa segala macam, cerai saja kita. Berdosa nggak suaminya? Tak berdosa. Nah, kenapa? Karena tidak memperpanjang masa iddah, kan begitu? Tidak memperpanjang masa iddah. Kenapa? Dia tak punya iddah, namanya belum. Jadi itu tidak haram. Ada lagi, menceraikan istri di saat sedang haid tapi nggak berdosa. Ada nggak satu lagi kasus? Kosong dari zat? Bukan, itu sedang kosong memang. Ini sedang haidnya ini. Istri sedang haid, kemudian ditalak tapi suami nggak berdosa. Kapan lagi? Kalau cerainya itu sifatnya khulu. Khulu itu si istri yang minta dengan tebusan. Berarti memang mau dia. Panjang pun nanti masa iddahnya memang mau dia. Bang, ceraikan aku kasih abang uang sekian. Kalau itu tidak haram. Makanya di sini ditambah dengan dia dengan syaratnya yang pada kitab talak. Nah, dengan syaratnya yang pada kitab talak. Nantilah pada pembahasan masalah talak. Kita belum sampai situ. Jadi istrinya tak mampu lah dia. Nggak apa-apa kalau istri yang minta boleh, walaupun sedang haid. Nah, jadi kalau khulu ataupun diceraikan belum sempat jima. Nah, ayo. Nah, itulah maksudnya tadi. Jadi memang kalau bisa dikatakan belajar fikih ini dibilang capek otak itu ya capek. Kaitnya ke sana sini, kait sana, kait sini, hubungannya ke sana ke sini. Nah, tapi itulah bentuk kita mensyukuri akal yang Allah berikan kepada kita untuk mengingat-ingatnya yang seperti ini. Nah, saya sering kadang tuh sampai pusing. Nah, bahas ini itu baca gini terakhir, aduh. Pusing, kayaknya otak tuh kerja terus itu udah pusing, rehat dulu lah bentar. Nah, rehat dulu bentar. Banyak ulama-ulama dulu mengatakan seperti itu. Kadang hati itu kalau terus dipaksa bilang rehatlah bentar. Nah, tetap belajar, tapi jangan sampai jenuh. Jangan sampai jenuh. Rawihu qulubakum sa'atan fasa'atan. Rehatkan hati kalian sesaat demi sesaat. Nah, ngaji silahkanlah tiap hari. Tapi kalau santri pula ya memang masa godok, nggak boleh lah merasa jenuh di situ. Kalau kita mungkin yang di orang awam nih, kalau tiap hari mungkin tambah lagi kerja, tambah lagi ini, rehat nggak masalah. Tapi ngaji kita taknya tiap hari Pak Isai. Seminggu sekali. Nah, seminggu sekali. Aku dihitung juga. Nah, itulah tuh. Kalau begitu kayaknya kalau jenuh keterlaluan lah. Seminggu sekali ya bosan aku ngaji dia. Seminggu sekali. Nah, udah jenuh dia mulai. Nah, kami di pesantren, kalau pas lagi padatnya, itu santri itu bisa sehari itu mengajinya 7 kali. Habis tahajud, ngaji. Nah, itu dari jam 4 pagi sampai setengah 5.
Habis subuh ngaji sampai jam setengah 8 atau jam 8 lah paling lama. Habis duha ngaji mulai jam 9 sampai jam setengah 12. Habis zuhur ngaji sampai kira-kira jam 2 atau jam setengah 3. Habis asar mereka muzakarah ngaji juga sampai menjelang jam 6. Nah, habis isya ngaji sampai jam setengah 11. Nanti jam 11 ada lagi mengaji sampai sekitar jam setengah 12. 7 kali mereka. Nah, 7 kali situ aja kami dah Betul. bulanan dah. nah itulah makanya. Ada itu tadi. Nah, makanya kalau masuk pesantren itu sebenarnya cepat dia. Kalau di sini sebulan, di sana tuh masih setengah hari aja. Nah, di sini setahun berarti 52 kali ya. Di sana cuma seminggu aja tuh. Setahun di sini, di sana seminggu jadwal ngajinya. Nah, ada itu tadi lah. Kenapa? Karena boleh terus ngaji, berulang-ulang. Kalau seandainya belum lepas fardu ain sebenarnya berdosa. Tapi kalau udah lepas fardu ain tidak. Nah, kalau belum lepas fardu ain wajib dicari terus sampai sholatnya beres, toharohnya beres. Nah, tadi. Kalau dia berleha-leha padahal toharoh dan sholatnya belum beres, maka itu yang kena. Makanya dari anak-anak sebenarnya begitu balik udah lepas fardu ain, jadi ngaji seminggu sekali pun nggak masalah. Itu sebenarnya yang ditargetkan tadi. Kita kesalahan kita jangan kita turunkan sama anak kita. Maunya anak kita begitu dia 15 tahun udah beres fardu ainnya. Sehingga kalaupun dia ngajinya seminggu sekali, sebulan sekali udah nggak kena dosa. Kenapa? Karena fardu ain dah lepas. Kemudian dan haram mubasyarah, menyentuh atau mubasyarah antara pusat dan lutut. Istri sedang haid antara pusar sampai lutut tak boleh disentuh. Nah, tak boleh disentuh. Nah, sentuh kulit ketemu kulit tak boleh, tak boleh. Nah, kalau istri sedang haid, sentuh pahanya tak boleh. Sentuh perut bawahnya tak boleh. Kenapa? Karena itu memang yang diharamkan. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apalah yang halal bagi kami ketika istri kami sedang haid?" Ada hajat, tapi istri haid, apalah yang bisa dibuat ketika itu? Maka kata Rasulullah, "Laka ma fauqal izar." Halal bagimu apa-apa yang tidak tertutup sarung. Biasa sarung menutupi dari mana? Pusar sampai lutut, maka lain itu silahkan buat. Nah, di situ kasih batas. Nah, kalau lagi tanggal merah tak boleh diseberangi itu. Antara pusar sampai lutut pantang. Tapi kalau berlapis boleh. Kalau berlapis boleh. Kenapa? Karena pernah salah seorang istri Rasulullah itu sedang diranjang bersama Rasulullah. Lalu ketika itu tiba-tiba istri Rasulullah tadi itu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya haidku datang." Maka kata Rasulullah, "I'taziri," pakailah sarung, kata Rasulullah. Kemudian istri Rasulullah tadi memakai sarung, maka Rasulullah kembali memeluk istrinya. Kalau, mohon maaf bahasanya, kalau berpelukan, bersentuh nggak tuh sebenarnya? Bersentuh, tapi karena sudah pakai sarung, berlapis dia. Itulah dalilnya bahwasannya boleh kalau berlapis. Yang tak boleh itu kalau langsung. Nah, walaupun tipis, walaupun tebal, tak masalah. Nah, sama ada dengan wati, baik dengan hubungan badan atau lainnya, atau yang lain lah. Pokoknya antara pusar sampai lutut tak boleh disentuh. Dan kata qil, kalau mau ikut ini, silahkanlah. Kata qil ada satu pendapat lemah, tiada haram lain daripada wati. Yang tak boleh itu cuma jima saja. Lain daripada jima boleh. Ini walaupun dibilang qil, tapi yang berpendapat begini Imam Nawawi. Nah itu tadi. Walaupun ini qil, tapi diantara yang berpegang terhadap pendapat ini adalah Imam Nawawi. Boleh menyentuh, memegang, yang tak boleh hanya jima saja. Karena memang ada juga hadis Rasulullah, "If'alu kulla syai' illan nikah."
buatlah segala sesuatu yang kalian mau kecuali hubungan badan, itu jangan. Nah, jadi kan ada banyak hadisnya. Nah, yang situ bilang begini, yang sini bilang begitu. Maka sebagian ulama menafsirkan, loh di sana tak boleh. Sahabat yang ini bilang yang boleh apa-apa yang tak tertutup sarung. Di sini Rasulullah bilang buat suka hatimu asal jangan jima. Kata ulama, Rasulullah itu paling paham kejiwaan orang yang bertanya. Ini yang bertanya yang pertama nih, ini bangsa yang gampang terpancing. Jadi kata Rasulullah jangan sentuh antara pusar sampai lutut, karena Rasulullah ngelihat orangnya ini kalau tersentuh ke situ bisa tak tahan, bisa jima nih. Bisa terjadilah nanti itu. Sementara yang satu ini Rasulullah tahu, oh ini orangnya tak bisa begitu. Kalaupun dia sentuh dia bisa kendalikan. Maka diantaranya Imam Nawawi juga mengatakan bolehlah menghimpun dua pendapat tadi. Nah, mayyazunnu fi nafsihi at-taqwa. Barang siapa yang menduga dirinya bisa bertakwa, silahkan sentuh. Karena dia yakin tidak akan jima. Tapi kalau dia tak yakin bisa menahan diri, sentuh pun jangan. Nah, itulah. Kalau melihat tak masalah. Sebenarnya ada pembahasan. Ini mohon maaf lah. Penting tapi bahasnya agak tak enak didengar. Tapi ya mohon maaf agak ditebal-tebalkan telinga lah. Karena hukum. Di dalam kitab At-Takrirat As-Sadidah itu ada pembahasan begini. Ketika istri sedang haid, suami tak boleh pegang antara pusar dan lutut istri. Lalu bagaimana kebalikannya? Boleh nggak istri memegang antara pusar sampai lutut suami? Nah, itu dia. Ketika istri sedang haid. Nah, ya mohon maaf, terkadang ada hajat, ada ini, itu, segala macam. Tapi istri sedang haid. Nah, di antara mohon maaf lah, di antara yang dibolehkan itu adalah al-istimta' biyadi halilatihi. Nah, mau diterjemahin payah juga nih. Bersenang-senang. Ini minta izin, mohon maaf, agak ditebalkan telinga aja. Boleh bersenang-senang dengan tangan istrinya. Itu ada di kitab tuh. Seperti itu kan boleh. Nah, ketika istrinya sedang haid, apakah masih boleh juga itu dilakukan? Kata, ini saya lupa. Pendapatnya bedanya antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Satu bilang sama seperti suami tak boleh pegang antara pusar sampai lutut istri, maka istri pun tak boleh pegang antara pusar sampai lutut suami. Yang satu lagi bilang, boleh aja orang, tak masalah kalau istri yang pegang ke situ. Agaknya ikut pendapat yang boleh lebih aman, lebih mudah. Mudah begitulah, lah. Pokoknya udah tahu antara hukum di situ. Jadi ada hukum tuh sampai dibahas oleh ulama seperti itu. Nah, ini bukan pembahasan yang tidak, namun memang pembahasan yang berkaitan dengan hukum, namanya suami istri, supaya tahu. Sebenarnya ada yang berpendapat tak boleh juga itu. Kalau bisa ditahan baguslah. Nah, 7 hari itu betul-betul puasa zahir batin lah. Nah, baik. Itu tadi. Kalau seandainya pas nipas Ustaz, wah 40 hari. Merantau sajalah dulu. Dan wajib atas perempuan yang haid. Jam berapa tadi kita mulai ini, Pak Isa? Ini 1 jam. Tadi kita udah 1 jam belum? Sedikit lagi. Ini tengok udah hampir jam 10 soalnya. Udah pas 1 jam ya. Sedikit lagi. 5 menit lagi. Adalah. 1 baris lagi. Adalah. Dan wajib atas perempuan yang haid. Kalau perempuan itu haid, wajib atasnya qadha puasanya. Puasa-puasa yang tertinggal bagi wanita yang haid itu wajib diqadha. Ibu-ibu, ini udah bulan Rajab. Entah kenapa perempuan ini suka kali mengqadha itu di bulan Rajab sama Sya'ban. Di ujung-ujung betul gitu. Puasa-puasa yang tertinggal. Padahal ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir.
tapi pinginnya di Rajab sama Sya'ban. Itu pun sisa-sisa 20 hari lagi nanti baru tuh sibuk mengqadha. Ayo. Nah, ini khawatir kita kalau nanti lupa, kalau tak ingat, tertunda sampai masuk Ramadan berikutnya. Berdosa plus ada lagi fidyahnya. Nah, itu tadi. Ini udah bulan Rajab, yang punya hutang lunasin. Yang punya hutang dilunasin. Jangan sampai tak dilunasin. Nah, kalau masuk ke Ramadan berikutnya berdosa plus ada fidyahnya nanti. Wajib qadha 7 harinya. Tapi mengqadhanya sampai 7 bulan kadang baru lunas. Nah, kadang sudah begitu, itu bagusnya memang dirutinkan dia. Misal di bulan Muharram adalah seminggu itu puasa saja. Kenapa? Karena pernah kejadian. Bertanya, Ustaz, saya udah qadha, tapi lupa saya udah entah berapa yang saya qadha, entah 5, entah 4. Saya utang ada 7. Itu hukumnya sama kayak rakaat salat, ambil yang paling sedikit. Nah, aku udah qadha 5 atau masih 4 puasa, ambil 4. Udah qadha 4 atau 3, ambil 3. Begitulah. Yang sakit pun begitu, entah Ramadan lalu kena tipus atau kena corona. Ramadan lalu corona ya? Nah, corona entah. Nah, ini datang ulama. Dan jadi kalau seandainya yang lalu sakit juga seperti itu, diqadha. Jangan sampai masuk Ramadan berikutnya belum terqadha. Bersalahan sembahyang berbeda hukum dengan sembahyang, tiada wajib qadha atasnya, bahkan makruh. Nah, dan kata qil haram. Nah, jadi nggak ada faidahnya mengqadha salat yang tertinggal karena haid, nggak ada faidahnya. Ini aku qadha lah salat-salatku yang tertinggal saat haid. Ya bainal makruh wal haram, antara makruh sama haram. Kalau nggak berdosa, tak baik. Itu sajalah. Jadi bagus tak usah, jangan diniatkan mengqadha salat yang tertinggal karena haid. Ada yang mengatakan sah, tapi ada yang mengatakan haram lagi tak sah. Nah, jadi bagus tak usah diqadha. Udah biarkan saja. Nah, jadi hadisnya jelas. Ada seorang wanita dari dusun kampung Arab lah. Nah, ataupun ada seorang wanita yang kurang paham tentang masalah ini, dia datang kepada Sayyidatuna Aisyah. Dia bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ini pertanyaan setelah Rasulullah wafat. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, apakah kami kalau haid itu wajib mengqadha salat yang tertinggal? Mendengar pertanyaan ini heran Aisyah. Herannya tuh kok kayak gini aja nggak paham nih perempuan. Sampai kata Aisyah, aharuriyun anti. Ente ini dari Haruri. Haruri itu daerah pelosok-pelosok sana lah, yang mungkin nggak sempat ngaji atau bagaimana. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kunna nahidu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah haid di zaman Rasulullah masih hidup. Nah, fa umirna biqadha'is shalah, biqadha'is siyam la biqadha'is shalah. Maka kami disuruh untuk mengqadha puasa, tidak disuruh untuk mengqadha salat. Ingat, hadis ini jangan dipakai ujungnya saja. Ceritanya tentang wanita haid ini. Ceritanya tentang wanita haid. Ada sebagian orang salah paham. Tak ada tuh qadha salat. Mana dalilnya? Ada hadis dari Aisyah, kita disuruh mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Yang ngomong laki-laki. Perasaan haid dia mungkin. Makanya tadi orang hadis bicara tentang wanita haid yang memfatwakan laki-laki untuk laki-laki. Jadi makanya tak cocok. Suka motong-motong hadis. Tak tahu istilah asbabul wurud, sebab datangnya hadis itu apa? Dipelajari. Jangan ambil ujungnya saja. Nah, oh itu dalilnya Ustaz. Ya, padahal dalil wanita haid. Yang pakai laki-laki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kurang paham. Nah, bermula, ini akan datang.